Pada kesempatan kali ini, kami mengunjungi salah satu wihara yang terletak di Siraman Wonosari, Gunung Kidul, yaitu Wihara Jina Dharmasrada. Di dalam wihara, kami menemukan sekolah setara sekolah menengah atas atau SMA, yaitu PKBM Homeschooling Kusala Mitra, bernama Pasastrian Buddhis Kusala Mitra. Pasti banyak pertanyaan berkecamuk dalam benak. Apa itu Pasastrian? Ya, Kusala Mitra merupakan sekolah Buddha yang mengusung tema pasastrian. Jika pesantren identik untuk umat Muslim, pasastrian diperuntukkan untuk umat Buddha. Siswa-siswi yang belajar dan tinggal di sana disebut sastria dan sastri. Pasastrian ini adalah sebagai tempat pembelajaran. Di samping itu kita mencoba ikut andil di dalam pergerakan memajukan bangsa. Salah satunya pendidikan tentang moralitas, ya, tentang kreativitas, dan misinya adalah membentuk peserta didik atau para sastri yang betul-betul memiliki skill, ya, memiliki pengetahuan, dan yang tidak kalah pentingnya memiliki moralitas yang baik. Karena dari tahun ke tahun kita tidak pungkiri bahwa kemerosotan batin akan moral itu sangatlah tajam. Maka pendidikan moral itu tentunya tidak tanggung jawab serta-merta orang tua saja, namun dari pasastrian atau dari wihara, dari kaum agama, masyarakat, sekolah itu harus ikut andil di dalam membentuk moralitas yang baik. Para sastri dan sastria yang berada di Pasastrian Buddhis ini, ya, kita lebih fokuskan usia lulus SMP, ya, lulus SMP menuju pada tingkat menengah SMK atau SMA, ya. Kenapa demikian, ya? Karena di masa-masa remaja, masa SMP dan SMA, ya, di daerah itu kadang-kadang orang tua itu kewalahan, ya, kewalahan untuk mengatasi, ya, untuk mengawasi, ya, pergaulan putra-putrinya. Ya, kadang-kadang di daerah, ya, itu banyak sekali, ya, virus-virus masyarakat di dalam pergaulan yang beraneka ragam, ya. Namun ketika kita kumpulkan di dalam satu tempat, di pasastrian tentunya akan lebih terkondisi, ya, kondusif di dalam membentuk, mendidik putra-putri itu di dalam belajar agama maupun skill dan moralitas, ya. Dalam pembelajaran itu merdeka, namun kita dorong bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan dan kelebihan untuk memaksimalkan potensi diri. Di rumah ikut aliran Theravada
Jadi di sini itu mempelajari banyak aliran, baik Theravada, Budayana, Mahayana, dan juga Tantrayana. Yaitu saya bisa mempelajari itu semua, aliran itu semua. Ya lebih mendalami gitu. Banyak hal baru, seperti contohnya saya pernah mendapatkan pembelajaran tentang videografi, fotografi, ada coding, saya bisa belajar bahasa Mandarin, dan masih banyak lagi lah. Dan tentang nilai-nilai kehidupan yang saya dapatkan di sini itu nggak cuma tentang jauh dari orang tua, tapi bagaimana saya bisa hidup mandiri dan bisa menerima sifat orang lain terhadap saya. Jadi saya bisa punya rasa toleransi yang tinggi, menghargai yang tinggi, dan bisa saling menghormati. Selain itu di sini saya juga bisa ikut organisasi sekolah kebinekaan yang belajar tentang keberagaman suku, agama, dan budaya di sini. Ada nilai plusnya ketika di homeschooling, ya, yaitu kreativitas atau keunggulan pribadi dapat kita dorong. Ada yang seni pedalangan, ada yang tata sungging, ada yang membatik. Jadi anak-anak pun juga demikian. Ada yang membuat kopi. Ya, jadi kreativitas mereka juga kita dorong. Dalam menyambut Hari Raya Trisuci Waisak pada tanggal 4 Juni 2023, Pasastrian Buddhis Kusala Mitra melakukan beberapa rangkaian ibadah. Trisuci Waisak, ya. Maksudnya Trisuci Waisak itu memperingati 3 peristiwa agung yang dialami oleh guru agung kita, Buddha, ya, yaitu tentang kelahiran, tentang pencapaian sempurna, dan mahaparinibbana. Dan ketiga-tiganya ini, ya, waktu yang sama, ya, namun tahun berbeda, ya. Lahirnya di bulan Wesak, waktunya sama, lalu mencapai pencerahannya juga sama di bulan Wesak, dan parinibbana atau wafat itu sama di bulan Wesak, namun tahunnya yang berbeda. Maka 3 peristiwa ini disebut Trisuci Waisak, ya. 3 peristiwa agung di bulan Waisak. Yang utama adalah pencapaian sempurna, ya, sebagai seorang manusia yang mampu mengikis kekotoran batin, ya, sehingga menjadi makhluk yang sempurna. Sebulan sebelum hari Trisuci Waisak itu diharap untuk meningkatkan moralitas kita, ya, pekan penghayatan Dhamma. Jadi setiap hari umat Buddha, ya, yang melakukan kebaktian juga mewas diri, samadhi, ya, dan menjalankan atasila atau puasa.
candi-candi Buddhis, candi-candi yang beragama Buddha, yang nuansanya Buddha itu tidak hanya Candi Borobudur. Ada Candi Sewu, ada Plaosan, ada Sojiwan, ya, ada Borobudur, ada Mendut, ya. Itu adalah candi-candi nuansa Buddhis. Itu sebagai salah satu cara kita merekatkan persaudaraan umat Buddha. Juga untuk meningkatkan keyakinan kita terhadap agama Buddha. Di samping itu, nenek moyang kita membuat candi itu bukan hanya untuk wisata, ya. Namun candi-candi yang dibangun oleh nenek moyang kita itu sebagai objek, ya, untuk melakukan kebajikan, ya. Bukan memuja candi, namun tempat ibadah, ya, untuk melakukan objek kebijaksanaan, ya, dan melakukan kebajikan. Lampion itu karena dinyalakan dan bisa terbang dan bisa menerangi, ya. Sebetulnya maknanya seperti lilin atau pelita. Nah, pelita itu ketika sudah dinyalakan hendaknya menerangi sekelilingnya, ya. Bagaimanapun lampion itu ketika sudah dinyalakan terbang dan walaupun jauh itu akan menerangi kegelapan di sekelilingnya. Demikian pula kebajikan yang dilakukan manusia, ya. Kebajikan yang dilakukan kita itu tidak memilih siapa yang mau ditolong, ya. Siapapun kita tolong. Kita mengharap keharmonian masyarakat akan membawa kedamaian bangsa. Jadi ketika kita bersukacita dengan keharmonian, saling mengasihi dengan masyarakat, ya, tentunya rakyat kita, bangsa ini akan menuju pada kejayaan. Semoga berkah Waisak dan Dhamma akan selalu melindungi kita. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya Biku Badrapalo, Kepala Wihara Jina Dharmasrada dan Pasastrian Buddhis, Sekretaris Wilayah Sangga Agung Yogyakarta, mengucapkan selamat Trisuci Waisak di tahun 2023. Semoga berkah Waisak senantiasa memberikan berkah, kebajikan, kedamaian, dan kepada semua makhluk hidup turut berbahagia akan kebahagiaan yang kita miliki. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.